Ya, jadi kalau Anda mau website Anda masuk ke halaman 1 Google, Anda harus memperhatikan betul bagaimana kualitas, apakah memang dia mau beli tujuannya atau dia hanya mencari informasi. Ini berkaitan dengan backlink ya. Jadi seperti yang sudah saya sering kali sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri. Kali ini kita di konten SEO. Saya akan membahas tentang 4 faktor yang harus Anda ketahui tentang SEO agar website Anda mampu menembus halaman 1 Google. Oke, ini saya ambil dari Search Engine Land yang saya anggap mungkin cukup penting ya untuk saya bagikan juga. Nanti kalau Anda mau baca konten lengkapnya, Anda bisa lihat mungkin di sini ya. Jadi ada 4 fakta yang dibahas oleh Search Engine Land ini ya untuk membuat website kita masuk halaman 1 Google. Fakta yang pertama adalah konten adalah raja dan user experience atau pengalaman pengguna adalah ratu. Ya, jadi kalau Anda mau website Anda masuk halaman 1 Google, Anda harus memperhatikan betul bagaimana kualitas konten Anda. Apakah konten Anda sudah memenuhi syarat-syarat yang diinginkan oleh mesin pencari Google? Teknik konten SEO memang cukup penting ya, seperti memasukkan kata kunci di judul, memasukkan kata kunci di meta title, memasukkan kata kunci di meta description dan sebagainya. Itu masih menjadi satu hal yang cukup penting. Tapi jangan lupakan konten Anda itu juga harus benar-benar berkualitas. Karena kenapa? Karena kita ambil yang keduanya tadi ya. User experience adalah ratu. Jadi ketika kontennya sudah memenuhi unsur tadi standar algoritma Google dan berhasil masuk ke halaman 1 Google, tapi karena kontennya tidak enak dibaca, tidak nyaman dibaca, sehingga menyebabkan user experience menjadi sangat jelek atau pengalaman pengguna di website Anda menjadi buruk. Nah, ini pun akan menyebabkan peringkat website Anda mental kembali, turun lagi. Itu kenapa saat ini saya tidak menyarankan Anda menggunakan alat seperti spin artikel. Ya, karena setahu saya spin artikel itu bisa menjadi jelek ya artikelnya. Kecuali ketika Anda sudah spin kemudian Anda edit lagi, yaitu beda cerita. Yang jelas ketika Anda baca harus benar-benar nyaman dibaca. Itu nggak jadi masalah. Ya, itu fakta yang pertama. Ini dari Search Engine Land ya, bukan dari saya. Kemudian yang kedua adalah Google ingin kami membuat konten yang unik, relevan, dan komprehensif sehingga penelusuran dapat menemukan dengan tepat apa yang mereka cari. Sebenarnya ini juga berkaitan dengan user experience ya. Bagaimana Google tahu ya bahwa usernya sudah menemukan apa yang mereka cari ketika mengetikkan query tersebut. Tentu itu berdasarkan algoritma, tentu berdasarkan pengalaman pengguna. Simpelnya seperti ini, ketika saya misalkan mencari kursus SEO, saya ketikkan di Google gitu ya, kursus SEO, kemudian saya menemukan devriansa.net, saya klik gitu kan ya. Ketika saya tidak menemukan apa yang saya cari di sana, kemudian saya close akhirnya dan saya kembali ke halaman Google mengetikkan kata kunci yang sama, kemudian mengklik website yang lain. Nah, itu akan dianggap konten kita tidak relevan. Konten kita tidak memenuhi apa yang user cari. Nah, itu juga akan bahaya. Dan jangan lupakan, si Google ini sekarang ini bukan hanya algoritma saja, tapi ada orang-orang yang memang bertugas ngecek tuh. Kerjaannya memang ngecek halaman 1 Google, apakah konten-konten yang ada di halaman 1 mereka itu sudah benar-benar tepat, sudah benar-benar sesuai dengan apa yang user cari. Nah, saya juga pernah membaca satu artikel ya tentang maksud dan tujuan dari pencarian. Nah, ini juga yang teman-teman perlu pelajari. Maksudnya seperti apa Mas Devri? Oke, ketika ada satu kata kunci diketikkan orang, ya itu maksud dan tujuan pencariannya apa? Apakah memang dia mau beli tujuannya atau dia hanya mencari informasi? Jadi ada dua tujuan utama nih. Apakah dia mau beli atau mau mencari informasi? Gampangnya seperti ini. Ketika Anda mendapati satu kata kunci, Anda cek duluan tuh di halaman pencarian Google kata kunci tersebut. Konten-konten yang ada di halaman 1 pencarian Google kontennya tentang apa? Apakah konten-konten yang konten jualan atau konten sharing? Kalau kontennya hampir semuanya konten jualan dari peringkat 1 sampai peringkat 10, maka Anda buat halaman penawaran, halaman jualan.
Tapi kalau kontennya berisi informasi, maka Anda ganti. Anda buat kontennya informasi, jangan jualan. Nah, itu maksud dan tujuan yang harus dipahami. Gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga ya. Situs web harus dimuat dengan cepat dan memudahkan pengguna untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Ya. Artinya di sini speed menjadi nomor satu. Karena kenapa? Balik lagi sih sebenarnya ini berkaitan juga dengan user experience yang Google nggak mau, dan ini sudah ada algoritmanya. Jadi si Google itu nggak perlu menunggu website kita masuk halaman 1 Google kemudian dilihat user experience-nya, kalau buruk diturunkan, nggak perlu. Dia sudah ada algoritmanya ya, core web vital. Ketika core web vitalnya jelek, maka website kita akan sulit masuk halaman 1 Google. Kenapa? Ya karena Google memahami pengguna mereka, memahami user mereka. Ketika ada website yang loadingnya lama, speednya lambat, masuk ke halaman 1 mereka, kemudian ada user mereka yang klik, itu kebiasaan user adalah close langsung, tidak mau menunggu, kemudian mereka langsung mengklik lagi website lainnya, atau kembali ke halaman pencarian Google dan mengklik website lainnya. Itu Google nggak mau seperti itu. Google maunya website yang ada di halaman 1 pencarian mereka sudah cepat tuh, ketika user mau cari nggak pakai lama, kebuka langsung. Kemudian yang terakhir, yang keempat, konten dan pengalaman website harus layak untuk disebutkan dan ditautkan oleh situs web resmi dan relevan lainnya. Ini berkaitan dengan backlink ya. Jadi seperti yang sudah saya sering kali sampaikan, backlink yang diinginkan Google adalah backlink natural. Backlink natural ini adalah backlink yang kita dapatkan tanpa campur tangan kita sebagai pemilik website. Bagaimana kita bisa mendapatkan backlink seperti itu? Tentunya dengan memberikan konten-konten yang berkualitas, konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang menjawab pertanyaan dari pengguna. Sehingga ketika misalkan Anda mencari konten-konten tentang SEO misalkan ya, kemudian ketemu website devriansa.net. Oke, kemudian Anda masuk ke dalamnya dan Anda suka, oh ini kontennya bagus nih. Kemudian Anda dengan sukarela share konten tadi misalkan di sosial media yang Anda punya. Atau misalkan Anda punya blog. Ya alhamdulillah sudah banyak sih, saya lihat di laporan di Google Search Console banyak sekali blog-blog yang menautkan ke website devriansa.net. Jadi mereka mengulas kembali apa yang saya bahas, kemudian disertakan linknya, sumber devriansa.net. Ya untuk itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah itu yang Google mau. Ya, jadi Anda perlu benar-benar membuat konten yang berkualitas, yang relevan dengan maksud dan tujuan pencarian, sehingga user yang masuk benar-benar suka dengan konten Anda dan rela membagikan konten tersebut di sosial media mereka atau di website atau blog yang mereka punya, kemudian memberikan link yang menuju sumbernya yaitu website Anda. Oke, mungkin itu saja dari saya. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.